pagi. Morning ride gua hari ini, gua nggak tahu mau kemana. Tapi yang pasti gua mau happy, gua pengen enjoy hari ini. Selamat berpuasa untuk umat muslim yang menjalankan. Semoga kita selalu sehat, happy, dan selalu bahagia. Oke, hari ini, wah banyak tuh. Hari ini gue mungkin mau ke Sudirman kali ya. Masih jam 6 kurang, masih pagi. Masih enak kayaknya. Gue nggak mau terlalu siang karena gue nanti kerja juga. Kita ngomongin apa ya? Oke, bahagia deh. Bahagia. Oke, kita ngomongin bahagia. Setiap orang punya takaran masing-masing tentang kebahagiaannya dia. Tetapi menurut lo pada bahagia itu kayak gimana sih? Bahagia itu gampang apa susah sih? Bahagia itu harus kayak gimana? Apakah lo punya uang sesuatu atau lu punya dengan harapan punya sesuatu, lu ngerasa lu bahagia atau enggak gitu, atau prioritas lu jadi kebahagiaan lu atau gimana. Nah semua itu gue pernah cari kata bahagia itu sebenarnya kayak gimana sih. Apakah gue punya duit banyak terus gue ngerasa bahagia? Apakah gue punya rumah yang gede itu gue ngerasa bahagia? Terus kalau misalkan itu belum tercapai, apakah lu bahagia atau lu merana karena tujuan lu belum ada? Kayak gitu. Ya lu tetap harus ngejalanin, misalkan lu belum punya rumah, ya lu tetap harus ngejalanin hidup kan. Nah, selama itu apakah lu merana misalkan wah mau hujan, atau lu tetap bisa ngejalanin hidup tapi tetap bahagia kayak gimana? Nah, setiap orang tuh punya pemikirannya, punya gua akan bahagia kalau gini, gua akan bahagia kalau gini, gua akan bahagia kalau misalkan gua tiap hari riding misalkan, gua akan bahagia kalau tiap hari gua punya duit gitu kan, gua akan bahagia kalau misalkan kerjaan gua selesai gitu kan. Nah, tapi lu pernah nggak ngerasa bahwa sebenarnya itu faktor eksternal dari luar diri lo, tapi faktor internal dalam diri lo? Apakah lu merasa bersyukur, lu merasa happy? Kayak gini, kayak kita masih ada sampai saat ini karena kita masih punya umur, kita masih punya kesempatan, kita masih punya kesehatan. Mungkin kalau kita nggak sehat, atau misalkan kita simpelnya ini kan lagi covid ya, kalau misalkan kita kena covid, mungkin kita bisa meninggal atau bisa dirawat di rumah sakit atau bisa diem diri selama 14 hari di rumah dan nggak boleh berinteraksi dengan orang lain. Nah, takaran-takaran bahagian orang itu, kalau banyak orang berpersepsi bahwa gue bahagia kalau kayak gitu kan. Nah, tapi lu pernah gak sih bersyukur bahwa tubuh lu, kaki lu, tangan lu, mulut lu, telinga lu, hidung lu itu masih berfungsi dengan baik? Organ-organ tubuh lu berfungsi dengan baik. Lu masih bisa menikmati kopi, lu bisa menikmati jalan, lu bisa menikmati megang sesuatu, lu bisa masih menikmati olahraga gitu, lu masih bisa menikmati dan merasakan makanan yang lu makan kayak gitu. Lu belum ada pantangan makan. Coba kalau lu di rumah sakit,
jari tangan lu diinfus, ya kan? Jari sama tangan lu diinfus. Terus udah gitu lu tiduran aja nggak bisa kemana-mana. Lu mungkin juga nggak bisa ngopi, lu mungkin juga nggak bisa makan yang banyak, makan nasi padang kayak nggak bisa kan? Lu makan nasi yang hambar dari bawaan dari rumah sakit. Terus nah itu, nah hal-hal kecil kayak gitu bisa nggak sih lu syukuri dan lu nikmatin, karena itu bagian dari kebahagiaan lu. Emang kadang kita nggak merasa itu penting selama selama itu nggak pergi dari kita. Padahal kalau itu udah pergi dari kita, itu baru kita ngerasa kehilangan, baru merasa bahwa itu penting, baru ngerasa bahwa itu berharga buat diri kita. Sama, bukan hanya kayak gitu aja, sama aja kalau orang yang selalu ada buat kita, baik buat kita, tapi kadang kita kurang hargain karena secara default dia mungkin tugasnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ramai banget ya, Senayan udah ramai banget sih. Tapi padahal kalau kita berpikir bahwa mereka tuh ada karena mereka kita bisa ngejalanin hal lain, misalkan pembantu rumah tangga kita ada, walaupun mereka digaji tapi mereka mau ngebantu kita mau ngerasa berterima kasih nggak sama mereka. Coba kayak mau lebaran kayak gini, terus mereka libur atau minta mudik, terus sudah gitu minta mudik. Nah, lu harus ngelakuin itu sendiri atau lu harus nyari PRT baru. Nah, itu kan ganggu banget gitu kan. Ganggunya tuh ya lu harus ngeluarin dana ekstra kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu apakah lu bisa berterima kasih sama mereka atau lu anggap itu default dan harus ada kayak gitu. Nah, dari mana sih cara ngukur bahagia lo? Nah, kalau tips dari gua, yaitu kita sebenarnya gampang bahagia itu, ya menurut gue sih mudah. Dan itu nggak perlu dari luar ya, maksudnya dari faktor eksternal. Hal yang pertama perlu kita syukuri adalah kita masih hidup hari ini. Kita masih bernafas hari ini, kita bisa berbuat lebih pada hari ini, kita bisa menjadi orang yang lebih baik mungkin, kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa mungkin, atau kita menjadi orang yang lebih bijak mungkin, atau setidaknya kita masih bisa ada kesempatan untuk menghirup udara hari ini. Kita bisa riding, kita bisa santai, kita nggak di rumah sakit, kita nggak diinfus. Nah, menurut gua kayak gitu. Semua tangan, kaki, semuanya masih bisa gerak, masih bisa berjalan, masih bisa aman gitu. Nah, itu yang harus kita kalau dalam Islam pas kita bangun tidur kita berdoa, kita bersyukur sama Allah, ya minimal alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bersyukur kita masih bisa kita masih sehat lah pada hari ini. Nah itulah, kesempatan seperti itulah yang kadang kita lupain, yang kadang kita pikir itu secara default, padahal tubuh kita itu butuh maintenance juga, butuh istirahat juga, butuh asupan juga yang bergizi, butuh semua. Dan kalau tubuh lu, kalau lu ngerasa nggak bahagia dalam sama diri lu, terus kapan dong lu ngerasa happy, ngerasa apakah lu mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu lu baru lu ngerasa happy, baru ngerasa enak, baru ngerasa bahagia. Tapi
tapi yang ada yang sekarang lu milikin lu lupain gitu aja. Tapi karena kebanyakan kita peduli sama faktor eksternal dibandingin faktor yang kita miliki tuh, kayak gitu sih. Padahal kan kita punya sesuatu yang kita milikin, dan itu yang perlu kita syukuri dulu. Ya faktor eksternal nantilah. Faktor eksternal nantilah. Ya itu hanya penunjang aja, tapi tubuh kita, kebutuhan kita yang ada sekarang ya harus kita syukuri dulu. Nah itulah cara untuk lo bisa selalu bahagia tiap hari. Ya menurut gua kayak gitu. Lo bisa menikmati apa yang harus lo nikmatin. Jadi jangan lu selalu mengeluh. Kenapa lu mengeluh? Karena lu merasa bahwa diri lu ngerasa kurang cukup, lu ngerasa kurang dan kurang terus. Jadi lu ngerasa terus mengeluh. Coba lu balik dari rasa mengeluh itu, lu menjadi rasa syukur, rasa bersyukur sama Allah, rasa bersyukur sama tubuh lu, rasa bersyukur sama kehidupan lu. Nah mungkin akan berbeda rasanya saat lo bersyukur dibandingin lo tiap hari ngeluh. Tingkat stres lo juga akan berkurang, dan kesehatan lo pasti akan lebih baik dibandingin lo mengeluh kan. Alhamdulillah kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa dukung gue terus supaya gue bisa memberikan sesuatu atau sharing sesuatu tentang kehidupan, tentang menjalani kehidupan. Jadi kalau lu nggak suka ya lu subscribe lah, tapi kalau lu suka ya juga subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel gue, yaitu Papi Putri Family. Selalu bahagia, selalu bersyukur, dan selalu sehat buat kita semua. Oke, ini kayak udaranya juga agak-agak galau gini, agak-agak hujan. Gue jadi harus balik. Tadi gue mau explore, tapi ini hari Rabu agak rame banget kayaknya. Jadi kayaknya mendung-mendung manja gitu, mendung-mendung seduh. Daripada gue kehujanan, lebih baik gue pulang. Okay, see you in next video. Just enjoy my reel. Oh 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 oh. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain nih.